murah. Lalu, long story short, tahun 2022 Rusia menyerbu Ukraina. Sejak momen itu, geopolitik energi berubah seperti papan catur yang dibalik, teman-teman. Eropa akhirnya memutuskan mengurangi ketergantungannya pada Rusia. Pipa gas yang dulu jadi tulang punggung energi mereka tiba-tiba menjadi resiko politik. Negara-negara Eropa mulai mencari alternatif dengan kecepatan yang gila gitu loh. Mereka membangun terminal LNG yang baru, menyewa terminal terapung, bahkan mengubah kebijakan energi mereka hanya untuk satu tujuan, mendapatkan gas dari tempat lain. Disinilah Amerika Serikat masuk gitu kan. Amerika sebenarnya sebelumnya belum pernah tuh jadi raksasa LNG. 20 tahun ya lalu bahkan masih menjadi importir gas gitu loh. Perubahan besarnya terjadi setelah revolusi sel gas gitu loh teman-teman. Jadi teknologinya berkembang, bisalah mereka buka cadangan gas raksasa di Texas, Pennsylvania, dan beberapa wilayah lain. Dan produksi gas Amerika Serikat akhirnya melonjak dengan sangat cepat sehingga mereka memiliki surplus energi yang sangat besar gitu. Nah, ketika perang Ukraina pecah dan Eropa kehilangan gas Rusia, Amerika sudah siap dengan infrastruktur LNG raksasa di Teluk Meksiko, teman-teman. Terminalnya tuh kayak Sabine Pass di Louisiana, milik Cheniere Energy, dan mulai mengirim kapal LNG dalam jumlah besar menuju Eropa. Gas ini, gas yang sebelumnya hanya beredar di pasar domestiknya Amerika, sekarang berubah menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Dan yang membuat bisnis ini luar biasa menguntungkan adalah perbedaan harganya. Gas di Amerika relatif murah karena produksinya sangat besar, sedangkan harga domestiknya sering berada di kisaran 2-4 dolar per MMBTU. Tapi ketika krisis energi melanda, harga gas di sana melonjak sampai 20 bahkan 30 dolar per MMBTU. Selisih harga ini akhirnya ya ekonomi dasar ya menciptakan margin yang sangat besar. Gas murah dari Amerika Serikat bisa dijual dengan harga berkali-kali lipat di pasar internasional. Akibatnya, ya seperti yang gue bilang tadi, Amerika berubah menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Kapal-kapal LNG dari Texas dan Louisiana akhirnya berlayar hampir tanpa henti menuju Eropa. Bagi perusahaan energi Amerika seperti Cheniere, Venture Global, Exxon ya teman-teman, atau Chevron, ini adalah periode keuntungan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kontrak LNG itu nggak pernah pendek cuy. Banyak kesepakatan ekspor LNG itu berlangsung 20 tahun. Artinya ketika Eropa menandatangani kontrak dengan perusahaan Amerika setelah krisis Ukraina ya, mereka pada dasarnya mengunci pembelian energi dari Amerika sampai beberapa dekade ke depan. Jadi begitu Rusia keluar dan pasar Eropa kebingungan, Amerika langsung masuk sebagai pemasok utama LNG dalam beberapa tahun setelah invasi. Ekspor LNG Amerika ke Eropa lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelum perang. Sekarang kita lihat angka dan uangnya teman-teman. Salah